Shalom umat Tuhan. Haleluya, apa kabar hari ini? Tetap semangat di dalam Tuhan, semangat di dalam kehidupan. Dan saya percaya kita semua akan mengalami kasih karunia Tuhan tiap-tiap hari karena Dia baik bagi kita. Puji Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini di dalam kitab 1 Tawari pasal 7 sampai pasal 9. Dan 3 pasal ini adalah 3 pasal terakhir yang berbicara tentang silsilah. Dan kita perlu bangga karena di dalam kitab 1 Tawari ini berbicara silsilah yang cukup panjang, dan ini yang paling panjang di dalam Alkitab kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan memberi gambaran bahwa Tuhan begitu serius dengan manusia, Tuhan begitu serius dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Dan kita bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, di mana kita dapat melihat sejarah atau silsilah yang luar biasa dari Adam. Kita dapat menyambungkan terus sampai bahkan pada Tuhan Yesus sendiri. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita masuk kepada pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Kita mulai di pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 berbicara tentang suku-suku selebihnya. Memang ada suku-suku tertentu yang dibahas secara khusus karena kekhususannya dan karena rancangan Tuhan yang khusus dalam kehidupan mereka. Tetapi yang lain juga penting, tetapi tidak dibahas terlalu panjang. Dan kita melihat suku-suku yang dibahas di pasal yang ke-7 ini adalah suku Isakar, suku Benyamin, suku Naftali, suku Manasye, suku Efraim, dan suku Asyer. Dan suku-suku ini dibahas adalah pemimpin-pemimpin mereka, sama juga dengan suku-suku yang lain. Dan kita melihat bahwa besar atau kecilnya peranan dari tiap suku, tetapi semua suku tercantum silsilahnya di dalam sejarah, buku sejarah dari bangsa Israel, buku raja-raja dan sebagainya, seperti yang selalu dikatakan di sini. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat-ayat awalnya berbicara tentang keturunan Benyamin, dan keturunan Benyamin diberikan di situ tentang silsilahnya. Lalu kemudian sampai kepada yang penting dalam keturunan Benyamin yang disorot adalah Saul sendiri, karena Saul berasal dari keturunan Benyamin dan dia adalah raja Israel yang pertama. Dan kita baca di ayat yang ke-33 dikatakan, Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Isbaal. Dan kita melihat hal yang dikatakan di 1 Samuel pasal 9 ayat pertama yang kedua yang berbicara tentang Saul, ayahnya adalah Kis, orang Benyamin itu, yaitu ya kita baca ayat 1 dan 2, saya bacakan buat saudara. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia itu lebih tinggi dari semua pemuda atau semua laki-laki orang Israel. Dan luar biasa, dalam keturunan Benyamin terpilih salah seorang yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi raja pertama suku Israel atau bangsa Israel. Dan kita melihat di sini bahwa hal yang khusus di dalam keturunan dari Saul ini dibicarakan sampai kepada Yonatan, yang merupakan anak yang khusus juga, yang bersahabat dekat dengan Daud. Dan kita melihat pasal yang ke-9. Mari kita maju terus dan kita melihat di situ daftar penduduk Yerusalem. Dan dikatakan di ayat 1, 2, dan 3 saya bacakan buat saudara. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan kita tahu juga bahwa ini secara khusus berbicara keturunan sebelum dari pembuangan dan sampai pada saat mereka masuk pembuangan. Dan ini dikhususkan kepada orang-orang pasca pembuangan, yaitu keturunan sesudah 70 tahun mereka di pembuangan. Dan di dalam 1 Tawari kita tahu, 1, 2 Tawari, Esra, Nehemia adalah kitab-kitab yang ditulis pasca masa pembuangan, dan ini dikhususkan kepada orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan.
Dan kita melihat bahwa upaya dari penulis ini untuk memberikan, dan juga imam-imam dan orang-orang yang dewasa di sana ya, yang dipakai oleh Tuhan juga, bagaimana untuk membuat mereka tersambung keturunan itu ya, yang lanjutan itu yang tersambung dengan masa-masa awal. Dan bahkan kita lihat dari Adam ya, keturunan silsilahnya ada, dan mereka bisa menyadari sejarah dan bagaimana pemilihan Tuhan secara khusus bagi bangsa Israel, dan bagaimana tangan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan berbagai hal yang luar biasa bagi bangsa Israel, tetapi juga belajar dari kegagalan-kegagalan bangsa Israel, sehingga diharapkan bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan yang betul-betul dapat hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang kedua, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dan dari Bani Efraim dan Manasya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa Tuhan juga bermaksud agar mereka boleh kembali ke tempat di mana mereka berada, dan mereka boleh memiliki kembali apa yang menjadi milik dari keluarga mereka. Dan kemudian juga diberitahukan tentang silsilah dari Saul. Nah, saudara, kita dapat melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus ada bagi bangsa Israel. Bagaimanapun pelanggaran mereka, tapi kasih Tuhan melampaui dari segala pelanggaran dan dosa mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan tetap mengkhususkan bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan, di mana Tuhan sudah berencana bahwa melalui Israel ini akan terjadi penebusan yang sesungguhnya, yaitu kedatangan Yesus Kristus dalam dunia ini. Dan kita sangat bersyukur kita dapat mempelajari secara terbuka apa adanya tentang sejarah bangsa Israel, dan pastinya Tuhan bermaksud agar kita dapat belajar banyak hal, sehingga kita juga tidak melakukan apa-apa yang melanggar perintah Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang pilihan Tuhan, bukan hanya bangsa Israel, tapi saya dan saudara yang menjadi orang-orang pilihan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi besok dalam cerita yang baru, yaitu masa pemerintahan Daud secara khusus. Dan tetap semangat membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.